20 tahun BMH berkhidmat bersama umat, wujudkan maslahat zakat, membangun Indonesia bermartabat. Sejarah singkat berdirinya Lasnas BMH. Berdirinya Lasnas BMH sangat terkait dengan sejarah awal berdirinya Pesantren Hidayatullah pada tanggal 1 Muharram 1393 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1973 di Balikpapan oleh almarhum Ustadz Abdullah Said. Berawal sebagai salah satu amal usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang kemudian diberi nama Baitul Mal Hidayatullah atau BMH. Sesuai dengan regulasi yang ada, BMH resmi telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional atau Lasnas yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, kemudian didistribusikan melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keumatan secara nasional. Lasnas BMH hadir dalam rangka mewujudkan sebuah komitmen perantara kebaikan, memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, infak, dan sedekahnya menuju Indonesia bermartabat. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, alhamdulillah, Lasnas BMH siap melayani dan menjadi mitra Anda dalam menunaikan ibadah zakat, infak, dan sedekah melalui jaringan kami di 34 provinsi dan 72 kabupaten atau kota untuk bersama-sama berbagi kebaikan dengan zakat hingga pelosok negeri. Visi: menjadi lembaga amil zakat terdepan dan terpercaya. Misi: menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan. Melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sodako sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional. Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan, dan dakwah. Core Program Lasnas BMH. 4 Core Program Lasnas BMH dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Capaian kinerja BMH per Oktober 2021. Alhamdulillah, atas doa dan dukungan seluruh jamaah dan masyarakat, kiprah BMH pada tahun 2021 telah melintasi berbagai daerah di Indonesia dan sebagian luar negeri. Setidaknya sebanyak 1.019.223 orang telah merasakan manfaat atas kelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan kepada BMH dengan beragam program, di antaranya 128.098 orang penerima manfaat program pendidikan, 296.238 orang penerima manfaat program dakwah, 589.005 orang penerima manfaat program sosial kemanusiaan, 5.882 orang penerima manfaat program ekonomi. Kilas perjalanan BMH 2001 hingga 2021. BMH sebagai lembaga amil zakat skala nasional genap berusia 20 tahun pada akhir Desember 2021. Dihitung sejak pertama kali, BMH resmi sesuai regulasi pengelolaan zakat di Indonesia sebagai Lasnas dengan SK Kementerian Agama Republik Indonesia pada 27 Desember 2001 silam. Berkhidmat hingga usia ke-20 tahun tentu bukan waktu yang singkat, sebuah perjalanan yang tidak sederhana dengan segala dinamika yang menyertainya. Sebuah kesyukuran atas capaiannya selama ini tidak lantas BMH berpuas diri, justru dituntut untuk terus melakukan evaluasi, introspeksi, dan revitalisasi sumber daya yang ada berkenaan dengan perjalanan yang sudah dilalui dan yang akan datang dalam rangka menuju percepatan pencapaian target lembaga. Menapaktilasi perjalanan BMH dari awal berdiri hingga kini berusia 20 tahun adalah penting untuk diketahui para amil BMH dan generasi pelanjut lembaga ini untuk perjalanan ke depan. Hal itu dalam rangka menyerap inspirasi dari masa lalu yang menjadi pondasi kondisi hari ini, menggali dan berusaha meneladani nilai-nilai dan spirit yang dimiliki oleh para pemangku amanah BMH,
Kemudian, mewarisi dan melanjutkan estafet perjalanan lembaga ini yang telah digoreskan pada visi dan misi BMH. Perjalanan 20 tahun BMH tentu tidak lepas dari para pemangku amanah BMH dari masa ke masa. Berikut organ-organ BMH yang telah berperan dalam mengawal perjalanan BMH. Struktur organisasi Lasnas BMH 2001 hingga 2005. Struktur organisasi Lasnas BMH 2005 hingga 2008. Struktur organisasi Lasnas BMH 2008 hingga 2011. Struktur organisasi Lasnas BMH 2011 hingga 2013. Struktur organisasi Lasnas BMH 2013 hingga 2016. Struktur organisasi Lasnas BMH 2016 hingga 2017. Struktur organisasi Lasnas BMH 2017 hingga 2021. Struktur organisasi Lasnas BMH 2021 hingga 2026. Direktur Eksekutif Lasnas BMH sejak 2001 hingga saat ini. 2001 hingga 2002, Muhammad Arif Sufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan terbesar kami pada saat merintis BMH, yang pertama adalah bagaimana harus berkompetisi dengan lembaga amil zakat besar yang sudah lebih dulu ada pada saat itu. Dan yang kedua, bagaimana menyamakan visi di kalangan internal Hidayatullah sehingga BMH bisa diterima sebagai bagian penting bagi perjuangan Hidayatullah di seluruh daerah. Kami tetap optimis bahwa BMH akan menjadi lembaga yang besar sebab Hidayatullah sudah berada di seluruh pelosok negeri ini. Harapan untuk BMH sekarang dan masa depan, BMH harus semakin solid dan program-programnya semakin tajam dan menyentuh, sehingga akan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga bisa melebarkan sayapnya dengan bentangan yang lebih panjang. Ya, selamat berjuang bagi para penggawa BMH. BMH harus menjadi lembaga penyokong terbesar bagi syiar Islam sehingga bisa menyambut kebangkitan Islam di 5 benua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2002 hingga 2004, Chandra Kurnianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga hati pernah menjadi bagian dalam sejarah BMH. Saya pernah diamanahi menjadi Ketua Baitul Mal Hidayatullah tahun 2022 hingga 2004, menggantikan Pak Arif Sofia. Saat itu kita menerima surat keputusan Menteri Agama sebagai lembaga amil zakat nasional dan yang pertama dari Ormas Islam sebagai Lasnas atau Lembaga Amil Zakat Nasional. Semoga BMH terus berkembang, berinovasi dan berkreasi. Karena ada jargon, berinovasi atau mati. 2004 hingga 2008, Fatul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjabat di Lembaga Amil Zakat Nasional ini mungkin periode yang ketiga ya. Dan Anda membayangkan bahwa BMH itu pada saat itu ya tidak seperti sekarang ini ya. BMH pada saat itu bisa menggaji direkturnya saja itu udah apa? Alhamdulillah. Tempat juga masih nebeng di kantor DPP Hidayatullah di pojok ya, yang tempatnya menurut kami ya belum layak lah sebagai lembaga amil zakat nasional. Tetapi alhamdulillah berkat tekad semangat dari para pengurus pada saat itu ya, alhamdulillah pelan-pelan BMH ini bisa bangkit ya.
Karena apa? Kok bisa begitu? Karena punya rasa tanggung jawab besar. Sekarang ini BMH sudah termasuk 3 besar ya di Indonesia. Dan untuk menjadi lembaga menjabat terdepan, baik itu nomor 2 atau nomor 1, saya kok seyakin-yakinnya di tangan anak-anak muda, kader-kader Hidayatullah yang menangani BMH ini, pelan tapi pasti ya, jaringannya yang ada sekarang di seluruh Indonesia. Mungkin jaringan BMH ini dibandingkan dengan las yang lain termasuk banyak ya, sehingga untuk menjadi terdepan ya, saya kok yakin pada saat nanti bisa begitu. 2008 hingga 2010, Muhammad Isnaini. Bismillah, saat kami mendapat amanah untuk memimpin BMH, pada saat itu BMH belum kita temukan terorganisir secara baik dan belum terstandar secara baik. Antara satu daerah dengan yang lain masih berbeda warna, berbeda rasa, dan berbeda wajah. Nah, karenanya kemudian pada saat itulah kami berikhtiar, kami mengazamkan, kami buat Renstra namanya, rencana strategi. Salah satu hal penting adalah standarisasi. Disitulah kemudian kita standarisasi logo, standarisasi uniform, standarisasi pelayanan, dan lain sebagainya. Dan di awal itulah kami coba untuk menerapkan ISO. Dan alhamdulillah kami menemukan hari ini pertumbuhan BMH yang luar biasa. Saya berharap tentu bagaimana lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah ini terus bertumbuh, terus berkembang, dan menjadi lembaga terpercaya. Dan tentu kita berharap BMH bisa memberikan manfaat bagi umat sebanyak mungkin. 2010 hingga 2016, Wahyu Rahman. Semoga karyanya semakin nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan umat pada umumnya lebih optimal. Saya melihat bahwa Baitul Mal Hidayatullah saat ini semakin maju dan berkembang. Dan seperti itulah harapan kita, harapan kami yang memulai karirnya di Baitul Mal Hidayatullah di tahun 2010, yang mencoba melahirkan standarisasi dan sentralisasi. Karena inilah yang kemudian membuat Baitul Mal Hidayatullah ini semakin berjaya. Maka pesan saya kepada generasi pelanjut daripada Baitul Mal Hidayatullah ini untuk mempertahankan apa yang telah dicapai hari ini, meningkatkan dan mengembangkannya. Insya Allah, kalau kita fokus solid dan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita, maka trust dari umat itu kita akan semakin peroleh, dan tentu Baitul Mal Hidayatullah ini semakin besar. Jaya kita, jaya Islam, dan jaya BMH. Allahu Akbar. 2016 hingga 2017, Supendi. 2017 hingga 2021, Marwan Mujahidin. 20 tahun perjalanan Baitul Mal Hidayatullah diwarnai dengan tantangan yang sangat getir di tengah keterbatasan personil, finansial, dan keilmuan. Namun semangat yang kuat dan gagasan-gagasan yang besar, tantangan yang pahit dan getir itu menjadi nikmat. 4 tahun kami diberikan amanah untuk memimpin BMH. Tentu ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat mahal bagi saya, bagaimana kemudian membawa perahu besar BMH untuk sampai kepada labuhannya. Apa yang kami lakukan adalah melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya. Tim yang solid, yang kuat, doa dari Bapak Pemimpin Umum dan seluruh jamaah menjadi suplemen yang tidak ternilai bagi kami selama kami memimpin. Saya menyampaikan selamat milad Baitul Mal Hidayatullah yang ke-20. Semoga terus sukses dan bisa mengepakkan
sayapnya untuk memberikan kebaikan dan kemanfaatannya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia sebagai bentuk rahmatan lil alamin. 2021 hingga saat ini, Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat amanah sebagai Direktur BMH 2 kali dalam periode yang berbeda. Yang pertama pada tahun 2016 meneruskan kepemimpinan Ustadz Wahyu 1 tahun. Kemudian yang kedua tahun 2021 sampai saat ini. Alhamdulillah usia BMH 20 tahun, capaian-capaian yang telah diraih oleh BMH luar biasa. Tentunya ini sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu BMH belum dipertimbangkan, diperhitungkan, bahkan belum terdengar oleh masyarakat. Akan tetapi pada saat ini BMH telah menjadi lembaga amil zakat yang layak dan pantas disandingkan dengan lembaga-lembaga amil zakat papan atas yang ada di Indonesia. Bagi kami sebagai amil-amil BMH saat ini adalah menjadi sebuah tantangan bagaimana bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih oleh para pendahulu kita, sehingga bagaimana ke depan BMH lebih baik dan lebih berkembang. Tentunya success story, spirit perjuangan dari para pendahulu kita menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menjalankan amanah keamilan di BMH ini. Selamat milad BMH yang ke-20. Semoga BMH semakin terdepan dan tetap istiqomah menebar kebaikan tanpa batas untuk kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun Lasnas BMH berkhidmat bersama umat dalam mewujudkan beragam maslahat zakat untuk turut berkontribusi membangun Indonesia bermartabat, bukan sekedar pengingat capaian-capaian yang telah dilaluinya, melainkan sebagai sarana semakin meneguhkan tauhid kita dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Semoga apa yang dicapai BMH selama 20 tahun menjadi amal soleh untuk seluruh amil BMH dan seluruh pihak yang telah berperan dalam berbagi kebaikan dengan zakat. Hanya kepada Allah lah kita memohon segalanya agar dimudahkan dalam menapaki amanah selanjutnya. Amin. Mari bersama Lasnas BMH berbagi kebaikan dengan zakat.